Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Lailatul Qadriyah dengan NIM B1C124061. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan ke-6, yaitu fungsi logika Microsoft Excel, yaitu menggunakan fungsi logika if, and, dan or. Yang pertama di sini ada yang namanya operator logika. Nah, ini adalah sama dengan, lalu simbol seperti ini adalah tidak sama dengan, simbol seperti ini artinya lebih kecil, yang ini artinya lebih besar, kalau yang seperti ini itu lebih kecil sama dengan, dan yang seperti ini lebih besar sama dengan, seperti itu. Nah, yang pertama di sini saya akan menggunakan rumus if. Nah, fungsi logika if ini digunakan untuk menguji suatu sel apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan dan akan diberikan suatu nilai ataukah tidak, sehingga akan diberikan nilai yang sama. Di sini saya sudah mempunyai tabel data, dan di sini kita akan mencari gaji pokok pegawai. Apabila lama kerjanya 5 tahun atau lebih dari 5 tahun, maka gaji pokoknya itu 3.500.000. Sedangkan jika lama kerjanya kurang dari 5 tahun, maka gaji pokoknya itu 2.250.000. Nah, dengan menggunakan rumus if, kita akan mencari gaji pokoknya ya. Yang pertama di sini kita klik sama dengan if, lalu kita blok lama kerja atau tahun kerja karyawan, dan di sini kita pakai simbol lebih besar. Lalu kan yang kita mau cari itu apabila lama kerjanya 5 tahun atau kurang dari 5 tahun. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 tahun, maka kita titik koma, gajinya itu 3.500.000. Nah, sedangkan kalau kurang dari 5 tahun, maka gajinya itu 2.250.000. Kita tutup kurung dan enter. Nah, jadi di sini kita langsung tarik saja ke bawah. Sini sudah muncul gaji pokok para karyawan, maka Ahmad yang lama kerjanya 3 tahun, maka gaji pokoknya itu 2.250.000. Jadi ini lama kerjanya itu di bawah 5 tahun ya. Burhan yang 5 tahun, gaji pokoknya itu 2.250.000. Denny 2 tahun 2.250.000. Ferdian yang 5 tahun ke atas atau 6 tahun, gaji pokoknya itu 3.500.000 sama dengan Rahman 3.500.000. Nah, untuk contoh yang lainnya di sini saya sudah memiliki tabel data lagi, dan di sini kita akan mencari nilai Excel siswa tersebut sama dengan atau lebih dari 75. Maka keterangannya lulus. Nah, jika di bawah 75 maka keterangannya itu tidak lulus. Kita menggunakan rumus if sama dengan if, lalu kita blok nilai Excel-nya, dan di sini kita akan mencari jika nilainya lebih besar atau sama dengan 75, lalu titik koma, maka keterangannya itu lulus, titik koma lagi, atau tidak lulus, koma, tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai Excel siswa yang di atas 75 dia adalah lulus. Nah, sedangkan yang di bawah 75 yaitu Aulia, nilai Excel-nya 60, dinyatakan tidak lulus. Nah, selanjutnya ini penggunaan rumus N, yang dimana fungsi dari rumus N ini menghasilkan nilai true atau benar dan menghasilkan nilai false jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Contohnya di sini kita akan menggunakan rumus if N. Sini saya sudah
mempersiapkan tabel data. Rumus IF ini digunakan untuk menyeleksi apakah nilai ujian siswa pada kolom teori dan kolom praktek bernilai lebih besar dari 70, maka jika nilai pada kedua kolom tersebut bernilai lebih dari 70, maka dinyatakan kompeten. Tetapi jika nilai di bawah 70, maka dinyatakan tidak kompeten. Caranya seperti apa? Nah, di sini kita akan memasukkan rumus sama dengan IF, lalu N, lalu kita akan blok teorinya, dan juga di sini kan kita mencari yang lebih dari 70. Jadi kita klik lebih dari 70. Lalu titik koma, kita blok nilai prakteknya lebih dari 70, lalu tutup kurung, and then titik koma. Kita akan mencari apakah dia kompeten, tutup titik koma, tidak kompeten, tutup kurung ya, tutup kurungnya itu, lalu enter, dan kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Jadi keterangannya Ayu Regina itu nilainya di atas 70 nilai teori dan prakteknya, maka keterangannya itu kompeten. Sedangkan yang ini 70 tetapi di sini 88 tetapi dinyatakan tidak kompeten karena ada nilai yang 70 atau di bawah 70. Sama seperti ini, 67 di bawah 70 juga jadi tidak kompeten, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus OR. Nah, fungsi IF OR ini hampir sama dengan IFN. Agar fungsi IF dapat menjadi multiple kriteria, maka kita dapat kombinasikan dengan fungsi OR. Jadi, contoh kasusnya ini, kita memiliki data calon karyawan dengan nilai tes potensi dan wawancaranya itu ada yang bagus dan kurang bagus, maka kita akan menentukan hasilnya diterima apa tidak terima. Jadi di sini apabila tes potensinya itu lebih dari 85 dan hasil wawancaranya bagus, maka atau nilai tes potensi kurang dari 85 tetapi hasilnya itu bagus, selain itu tidak diterima, maka di sini kita akan menggunakan rumusnya, yaitu fungsi IF OR. Jadi kita tulis sama dengan IF, lalu OR, dan juga kita blok tes potensinya. Kan dia mintanya itu lebih dari atau sama dengan 85 nilainya ya. Lalu titik koma, kita blok wawancara, sel wawancaranya itu harus bagus. Jadi sama dengan tanda kutip bagus, lalu tutup kurung, titik koma, keterangannya itu tanda kutip diterima, titik koma, atau ditolak, tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya sudah kelihatan ya. Kita angka tes potensinya itu yang lebih dari 85 dan wawancaranya bagus, tetapi nilainya itu kurang dari 80 diterima. Nah, sedangkan ini Ardi tes potensinya 80 tetapi wawancaranya kurang, maka hasilnya itu ditolak. Seperti itu penerapan rumus IF OR. Mengerjakan praktek materi ke-6, yaitu saya sudah memiliki tabel calon karyawan dengan umur lulusan
dan bisa bahasa Inggris apa tidak, IPK-nya, tes potensi dan wawancara, serta di sini kita akan menghitung hasilnya nih, apakah karyawan tersebut diterima atau tidak di suatu perusahaan. Nah, sebelum itu ada kriteria yang harus dipenuhi pada calon karyawan untuk menghasilkan hasil yang baik. Jadi yang pertama itu diterima apabila memiliki syarat umur kurang atau sama dengan 32, pendidikan S1, bisa bahasa Inggris, IPK 4,00, nilai potensi minimal 80, kemampuan wawancaranya bagus. Nah, tidak diterima apabila ada salah satu syarat tidak terpenuhi. Nah, langsung saja di sini kita akan menggunakan rumus IFN. Sama dengan IF lalu N lalu kita blok umurnya. Nah, yang diminta itu tadi kan syaratnya umur kurang atau sama dengan 32. Jadi kita pakai shift dan simbol kurang atau sama dengan 32, lalu titik koma, blok sel lulusan minimal S1 itu sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip lagi, lalu titik koma, dan kita blok sel bahasa Inggris. Jadi minimal itu bisa bahasa Inggris ya, sama dengan kita tulis bisa tanda kutip lagi and titik koma, kita blok sel IPK dan IPK-nya itu minimal 4 ya, lebih dari atau sama dengan 4 IPK-nya. Lalu titik koma lagi and tes potensinya itu minimal 80 ke atas, seperti itu. Tes potensi lalu atau sama dengan 4, lalu titik koma, sama dengan 80, lalu titik koma, tes wawancaranya itu harus bagus ya di syaratnya, lalu sama dengan tanda kutip bagus tanda kutip and kita tutup kurung, lalu titik koma, keterangannya itu apakah ia diterima, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, dan tidak diterima, tanda kutip, dan tutup kurung. Seperti itu dan enter. Nah, hasilnya kita klik kedua dan hasilnya sudah tertera ya. Jadi Johannes yang umurnya 26, yaitu kurang dari 32, lulusan S1 tapi tidak bisa bahasa Inggris dan IPK-nya 4,00, tes wawancaranya bagus dan tes potensinya juga 80, tetapi hasilnya tidak diterima karena gugur di bahasa Inggris. Sedangkan Rifki yang umurnya 27, yaitu kurang dari 32 tahun, lulusan S1, bisa bahasa Inggris tetapi IPK-nya itu hanya 3,50 saja dan wawancaranya juga kurang, jadi hasilnya tidak diterima. Al-Kausar umurnya 35, berarti sudah gugur di awal ya. Jadi umurnya kan harus kurang dari 32. Jadi dia sudah gugur di sini, tetapi lulusan S2 bisa bahasa Inggris dan IPK-nya juga kurang, harus 4,00 dan tes potensi juga tinggi serta wawancaranya juga bagus dan hasilnya tidak diterima karena tidak memenuhi syarat di umur. Sedangkan Suhertin umurnya 28, ini masuk kategori lulusan S1, masih kategori bahasa Inggris dan sudah gugur di bahasa Inggris. Dia tidak bisa bahasa Inggris tetapi IPK-nya 4,00, tes potensinya 80, tetapi wawancaranya juga kurang, hasilnya tidak diterima. Seperti itu saja penjelasan materi ke-6 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.